Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Marinda. Saya dari kelas A Prodi PGSD yang menyampaikan materi tentang teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam konsep utama. Teori kognitif merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada proses mental yang terjadi di dalam diri individu saat belajar. Teori ini menekankan bahwa belajar bukan hanya sekedar respon terhadap stimulus, tetapi melibatkan proses berpikir, pemahaman, dan pengolahan informasi yang kompleks. Yang pertama, proses kognitif. Teori belajar kognitif menekankan pada proses-proses mental seperti perhatian, persepsi, memori, berpikir, dan pemecahan masalah yang berperan penting dalam pembelajaran. Kedua, struktur kognitif. Individu memiliki struktur kognitif yang unik, yaitu skema atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan mengorganisasikan informasi baru. Skema ini berkembang seiring dengan pengalaman dan pembelajaran. Yang ketiga, pemrosesan informasi. Belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi yang melibatkan penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan mengambil kembali informasi. Selanjutnya, tokoh utama. Yang pertama, Jean Piaget, terkenal dengan teori perkembangan kognitif yang mengidentifikasi tahapan perkembangan kognitif pada anak, seperti tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang kedua, Lev Vygotsky, menekankan peran sosial dan budaya dalam pembelajaran dengan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, yang mengusulkan bahwa siswa dapat belajar lebih banyak dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, Jerome Bruner, yang berfokus pada proses berpikir dan pembelajaran dengan konsep spiral curriculum, yang menekankan pembelajaran bertahap dengan tingkat kesulitan yang meningkat. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Teori ini mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam proses belajar, membangun pengetahuan mereka sendiri, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Guru harus membantu siswa untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diingat. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang beragam, di mana guru harus menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar dan tingkat kemampuan siswa. Yang keempat, umpan balik yang konstruktif, di mana guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa mengidentifikasi kesalahan, memperbaiki strategi belajar, dan meningkatkan pemahaman. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pemaparan materi tadi, kesimpulannya adalah teori belajar kognitif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses belajar manusia. Penerapan teori ini dalam pembelajaran dapat membantu siswa untuk mencapai potensi penuh mereka, hingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menjadi pembelajaran seumur hidup. Penting untuk diingat bahwa teori belajar kognitif bukan satu-satunya pendekatan yang efektif. Guru harus memilih strategi pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.